Rapat koordinasi pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan Priming of Primers atau dalam BIMTEK PPS Kabupaten Halmahera Utara pada pemilu tahun 2024 pemilu 24 Januari 2024 segera dimulai. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diundang berdiri. Di kesempatan kali ini, marilah orang sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Di sini saya akan memimpin doa secara Islam. Untuk yang agama lain menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini atau pada pagi hari ini Engkau pertemukan kami dalam acara rapat koordinasi. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhai, Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, ya Tuhan kami. Limpahkanlah segala rahmat dan karunia-Nya kepada kami ya Allah. Ya Allah, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami dan limpahkanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala
dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara kegiatan kepada Bapak Sufriando Digapono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kolega saya Ibu Asmawati, yang juga adalah pengampu divisi SD Paras dan Sustiki. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman PPKI 6 kecamatan, ketua dan anggota Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, dan Tobelo Barat. Yang saya cintai dan saya banggakan juga teman-teman PPS yang tersebar di 6 kecamatan. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam acara rapat koordinasi pembentukan KPPS dan Training of Trainers dalam Dividen PPS Kabupaten Halmahera Utara pada pemilu tahun 2024. Hari ini tepatnya 20 hari menuju hari pemungutan suara. Dalam hitungan minggu, kurang lebih 2 minggu 6 hari lagi, tidur bangun sampai di hari. Bagi yang tidak memiliki beban kerja terasa lama, tetapi kita yang memiliki beban kerja waktu yang cukup singkat. Karena itu saya berharap dan saya sampaikan bahwa penyelenggara atau teman-teman PPS dilarang untuk sakit. Sekali lagi, PPS dilarang untuk sakit. Kenapa? Teman-teman PPS adalah ujung tombak. Sekali lagi, teman-teman KPPS adalah ujung tombak sukses dan tidaknya pemilu di Halmahera Utara. Karena itu, waktu yang tersisa 20 hari ini sudah tidak ada waktu lagi untuk kita saling bertengkar. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita saling menyalahkan. Segala energi positif kita fokuskan untuk waktu yang tersisa ini dalam rangka mensukseskan tahapan pemilu 2024. Saya berharap lewat BIMTEK hari ini, terlepas dari penguatan kapasitas teman-teman sebagai penyelenggara pemilu yang akan disampaikan oleh Ibu Asmawati, materi intinya kaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara juga diserap baik secara merata oleh PPS di setiap desa dalam 6 kecamatan ini. Harusnya BIMTEK-nya di kecamatan-kecamatan masing-masing. Jadi kenapa kami gabungkan? 6 kecamatan di Tobelo ini kami tidak inginkan Tobelo Utara persepsinya lain soal penghitung, Tobelo Selatan lain. Karena itu kami ingin kita ada kesamaan persepsi. PPS yang di waktu tersisa ini masih ada alasan untuk tidak bisa sama-sama segera disampaikan ke PPK dan kita ganti. Teman-teman PPS yang saya hormati, teman-teman bertiga ini pemahaman tentang penghitungan harus merata.
sekali lagi harus merata. Kenapa? Di desa teman-teman, apalagi Gosoma dan Gamsungi Gura, itu kurang lebih 20 TPS. PPS-nya cuma 3, tidak mungkin dibagi dalam waktu bersamaan di 20 TPS. Kaki kiri di Gosoma di TPS 1 dan seterusnya. Karena itu teman-teman sudah harus punya format tersendiri gimana cara mengkoordinir, gimana cara mengkonsolidir TPS-TPS yang ada di masing-masing desa. Apalagi yang jumlahnya cukup banyak. Grup PPS harus intens. Setelah dilantikan KPPS, besok harus dibuat juga grup KPPS. Bisa ya? Kenapa? Supaya di TPS ketika ada masalah, PPS yang ada di TPS lain, PPS bisa mengupdate informasi lewat grup dan segera disampaikan solusinya juga lewat grup. Supaya di saat yang bersamaan semua dapat kita selesaikan. Ketua PPK, pasukan semua hadir ini. Saya absen ya. Saya absen ya. Sebelum saya buka rapat ini, saya absen dulu biar saya tahu kekuatan personil. Tobelo PPK-nya lengkap. Saya minta berdiri PPK Tobelo. 1, 2, 3. Satu izin ya. Istrinya sakit lagi di rumah sakit. 1 mana? Tetap berdiri tunggu sampai yang 1 datang. Gamsungi, PPS Gamsungi. Saya mohon berdiri PPS Gamsungi, lengkap ya. Silakan duduk. Gura 1, 2, 3 lengkap, silakan duduk. Wari 1, 2, satunya mana? Tunggu sampai yang 1 tiba baru duduk. Segera ditelepon. Kakara, Wari silakan duduk. Wari, PPS Wari silakan duduk. Kakara mana Kakara? Coba angkat tangan, saya hitung 1, 2, 3 silakan duduk. Kumo 1, 2, 1 mana 1? Di rumah sakit. Betul ya? Di rumah sakit ya? Oke, silakan duduk. Gosoma 1, yang 2 yang mana? Silakan dihubungi yang 2, yang 2 datang baru duduk. Rawajaya lengkap ya, silakan duduk. MKSM ya lengkap, silakan duduk. Tagalaya 1, 2, satunya mana? Dari mana? Orang tua sakit. Ya, silakan duduk. Yang terakhir Wali Lino. Ya, silakan duduk. Masih ada desa yang belum saya sebutkan untuk kecamatan Tobelo, sudah ya? Tobelo Tengah, Upah. Silakan angkat tangan. Berapa? Upah berdiri dan angkat tangan karena mana? 1, 2. Satunya mana? Ketua PPS yang mana? Mana anggota 1? Ditunggu sampai datang baru duduk. Pitu berapa yang hadir? Lengkap, silakan duduk. Usia
Bosia, ya silakan duduk. WKO, dua yang mana? Ditunggu yang dalam perjalanan mau duduk. Kali itu, silakan duduk. Kali empat, satunya mana? Lengkap. Silakan duduk. Yang satu tetap berdiri. Dineno, satunya mana? Ditunggu ya, datang baru. Mahia, berapa yang hadir? Silakan duduk. Tanjung Merah, satunya mana? Lengkap. Coba katakan 1, 2, 3, silakan duduk. Selanjutnya Tobelo Selatan, Kupa-Kupa, ya silakan duduk. Gamhoku, silakan duduk. Evi, satunya mana? Ditunggu ya dulu sampai datang baru duduk. Tomahalu, ya silakan duduk. Baca, silakan duduk. Leleoto, 2, satunya mana? Ya silakan duduk. Tobe, silakan duduk. Kakarabe, berapa yang hadir? Ya ditunggu ya Pak ya. Tobe, Kakarabe, Talaga Paca, 1, tidak hadir. Belasan apa? Ya, tidak tahu. Dihubungi setelah tahu alasannya dikasih tahu ke saya ya. PPK Tobelo Selatan yang PPC yang tidak hadir yang dengan tidak alasan yang tidak jelas dicatat ya. Tobelo Selatan. Tiowa, lengkap. Ditunggu ya kalau perjalanan ke Tobelo. Balik. Berapa yang hadir? Silakan duduk. Kupa-Kupa Selatan, 1, 2, 3, silakan duduk. Lemahino, ya silakan duduk. Selanjutnya Tobelo Timur, Yao, silakan duduk. Mawea, silakan duduk. Meti, silakan duduk. Katana, silakan duduk. Goma, 1, 2, satunya mana? Oh ada pelantikan, ada izin ya. Silakan duduk. Todokuiha, 1, 2, satunya mana? 3, silakan duduk. Selanjutnya Tobelo Barat, Kusuri, silakan duduk. Sukamaju, silakan duduk. Teguliwa, silakan duduk. Birinoa, 2, satunya mana? Ditunggu ya Pak, ditelepon tiba baru duduk. Wamungira, berapa yang hadir Wamungira? Satunya, silakan duduk. Tobelo Utara, Borua, berapa yang hadir? Silakan duduk. Kupilo, berapa yang hadir? Ditelepon, tetap berdiri ya. Sampai di bawahnya saya suruh berdiri, tetap berdiri ya. Luari, berapa yang hadir? Silakan duduk. Popilo Utara,
Silakan duduk. Turunmu satunya mana? Ditunggu ya, sampai datang baru duduk. Gurwo Selatan, Gurwo Selatan, Gurwo Selatan, berapa yang hadir? Satu. Sementara menuju. Sakit tapi menuju. Ditunggu ya, sampai datang baru duduk. Gurwo Utara, berapa yang hadir? Satu. Ditunggu ya Bu ya. Kota Jaya, berapa yang hadir? 3 lengkap, silakan duduk. Ruko, berapa yang hadir? Silakan duduk. Purwono Selatan, Purwono Selatan berapa? 3 ya, silakan duduk. Semua kecamatan sudah ya? Atau ada desa yang belum saya sebutkan? BPK Tebelo sudah berapa orang yang hadir? BPK Tebelo satunya masih tunggu. Ayo sekarang juga hubungi yang belum ada di tempat ini. Ini kita molor sudah cukup jam. Undangan jam 8.30, sekarang sudah jam 10. Ada yang masih dalam perjalanan juga. Jadi siapa yang melakukan apa? Dia yang benar. Karena itu teman-teman, saya berharap kita tetap tegak lurus pada konstitusi kita, pada regulasi kita. Undang-Undang 7 PKPU, keputusan KPU surat edaran menjadi acuan kita untuk bekerja. Ya, saya kira itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat koordinasi pembentukan KPPS dan TOT Training of Trainers dalam BIMTEK BPS Kabupaten Kalimantan Utara pada pemilu 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Dengan berakhirnya sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sofriando Pitabono, maka berakhir pula acara pembukaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya arahan akan dipandu langsung. Saya kasih ke PPK, Ketua PPK Tebelo Tengah. Silakan. Teman-teman, kita akan lanjut untuk materi dan kepada pimpinan Sofriando dan pimpinan Asmawati sebagai pemateri disilakan untuk mengambil tempat di depan. Akan disampaikan oleh Ibu Asmawati. Tanpa menguras waktu, kita langsung saja mempersilakan Ibu untuk mulai. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan KPU Halmahera Utara, Pak Edi, teman-teman ketua dan anggota PPK 6 kecamatan, dan yang sangat kami banggakan dan sangat kami cintai teman-teman ketua dan anggota PPSC kecamatan, 6 kecamatan yang sangat berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan satu agenda negara, yaitu TOT dan BIMTEK KPPS. Langsung saja, sebelum torong mulai, saya minta berdiri, bikin 4 kelompok tanpa suara. Saya berdiri, saya izin. Yang paling ujung kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang ini kelompok 4, dan yang ujung itu kelompok 3, 4. Jadi tinggal putar kursi saja tanpa ada mulut.
Tara rekan-rekan teman tinggal putar kursi tampil tebu. Ya, sebelum ini dari sekarang. Jadi yang ini mundur ke belakang, ini. Sini kosong sedikit biar orang ada bebas bergerak. Semua menghadap ke tengah. Semua menghadap ke tengah. Kursi dari kiri dan kanan menghadap ke tengah. Bapak Ibu yang di tengah ini berdiri dulu. Letakku kasih kosong yang di tengah. Iya. Semua menghadap di karpet merah. Semua Tanah serta kertas satu kali orang aku kenal sama. Paham? Jadi sebelum orang mulai orang harus aku kenal dari semua TPS yang ada di PPS yang ada di Tembelo, ini tak kenal semuanya kan? Kenal keterangan? Kalau saya tanya ini kenal berarti ini sangat luar biasa, oke? Yang paling ujung yang tinggi, ini yang ini. Kedua, ketiga dari ya kenal yang ini. Kita tolong. Nama siapa? Nama lengkap? Siapa? Nama lengkap? Tertanya nama panggilan. Makanya kenapa teman-teman ini untuk saling mengenal? Paham? Oke. Jadi ketua Lupa nama saya, oh ini nama saya Madin Sartulisan, anggota PPS Kalpito. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. PPS Upah dan kepada Ibu Marisa PPS Kalipito. Nama saya Adrian Gegali, PPS 3. Lupa Neni Tomasowa dan kedua ketua PPS anggota PPS Kalipito, anggota PPS Desa Pacar. Terima kasih atas berkas yang sudah diberikan kepada saya dari sini Istana Negara. Perkenalkan, nama saya Yuni Benua, saya anggota PPS dari Desa Sepuluh Utara. Di tanggal 9 mungkin cek pemberitahuan sudah didistribusikan ke masing-masing PPS untuk disampaikan ke PPS. Sejak KPPS menerima cek pemberitahuan langsung didistribusikan ke PPD. Sekali lagi, setelah PPS atau KPPS menerima cek pemberitahuan dari PPS langsung didistribusikan ke PPD. Dalam pendistribusian cek pemberitahuan harus dicatat bila ditemukan ada pemilih yang sudah meninggal atau sudah tidak berada di tempat dalam jangka waktu yang lama. Dicatat, dibuat catatan khusus dan kemudian pada tanggal 13 jam 5 sore tanggal saya sudah harus menerima laporan dari PPS yang disampaikan oleh BPK berapa cek pemberitahuan yang terdistribusi di setiap TPS, berapa yang sudah terdistribusi, berapa pemilih yang ditemukan sudah meninggal, berapa pemilih yang ditinggal didistribusikan ke pemberitahuan ditemukan sudah tidak berada di tempat dan waktu itu. Bisa ya? Di tanggal 13 juga semua TPS sudah harus siap. Perlengkapan yang ada di TPS sudah harus ditempel bersama.
dalam papan pengumuman yang ada di luar Pilpres. Ada DPD-nya, ada DCD-nya, dan ada peraturan lain yang harus diterapkan di Pilpres. Teman-teman harus melaporkan dalam kelas harus melaporkan ke PPK. TPS 1 misalnya segala siap, TPS 2 siap dan segala dilaporkan ke PPK. Kemudian PPK melakukan tindakan. Di tanggal 14 Februari, tepatnya jam 7, TPS-nya sudah harus dibuka. Pengambilan sumpah janji anggota KPPS oleh ketua KPPS disaksikan oleh saksi dalam pemilih yang hadir. Setelah sumpah janji, jika saksi belum hadir, maka diskusi selama 30 menit untuk menunggu saksi. Saksi yang hadir di TPS itu maksimal 2, minimal 1. Tapi jika kasus 1 saksi. Saksi yang kita tidak mengenal saksi caleg yang ada saksi partai dibuktikan dengan mandat dari partai. Mandatnya harus ditandatangani oleh ketua partai dan kabupaten kota. Begitu juga untuk DPD harus mandat dari calon. Untuk saksi presiden dan wakil presiden harus mandatnya dari ketua tim pemenang. Misalkan ada satu orang saksi dari partai A, tapi membawa 2 rekam saksi atau membawa 2 mandat saksi, satu saksi partai, satu saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, bisa tidak? Bisa, sepanjang yang bersangkutan menunjukkan mandat. Ya, bisa ya. Sepanjang yang bersangkutan menunjukkan mandat saksi, satu orang bisa menjadi saksi untuk 2 jenis pemilihan yang berbeda, tapi tidak untuk 2 partai politik. Atau tidak untuk saksi satu partai, satu orang atau satu mandat partai, satu mandat dari DPD, tidak diizinkan. Bisa ya? Next. Kita kembali diskursus tadi. Ketika saksi 2 mandat diskursus selama 30 menit. Setelah 30 menit, saksi terkumpulkan 2 maka lanjut. Dibukalah kotak suaranya. Setelah dibuka kotak suara, dihitung surat suara yang ada dalam kotak suara. Semua jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dicek di TPS. Jadi tidak ada lagi saya dengar ada laporan oleh Pak Mas atau teman-teman pengawas TPS bahwa kotak suara dibuka ketika ada di kantor desa. Tidak ada lagi yang itu. Kotak suara dibuka ketika ada di TPS. Harus kita samakan dari situ kita cara pandang kita harus sama. Setelah dihitung, sebelum pemungutan suara dalam kejadian khusus diambil dan dicatat oleh KPPS. TPS juga tempatnya 7, namun saksi belum hadir, akhirnya akan diskursus selama 30 menit. Dalam catatannya dicek kejadian khusus. Setelah 30 menit kita menunggu saksi satu dan akhirnya pemungutan suara kami lanjutkan. Harus dicatat. Tidak bisa saudara. Selanjutnya, setelah ditemukan surat dicatat dalam cek kejadian khusus. Setelah melakukan penghitungan surat suara dan presiden dalam presiden salah kurang 5 dicatat di nomor dalam kejadian khusus. Bisa ya? Setelah semuanya disiapkan, KPPS 4 dan 5 yang di depan pintu masuk siap, KPPS ketua dan 1, 2, 3 siap, KPPS 6 yang ada di dekat bilik suara siap, KPPS 7 yang ada di tinta siap, semua sudah siap.
jalan. Pemilih masuk memberikan pemberitahuan KPPL di KPPS setempat. Jadi pemilih yang ada KPPS wajib membawa KTPL-nya. Sekali lagi wajib membawa KTPL-nya. Bagaimana kalau pemilih yang datang tidak membawa KTPL tapi namanya dipetik di bawah pemberitahuan pelayan tidak? Pelayan. Saya yang bertanggung jawab pelayan. Jangan alasan tidak membawa KTPL kita tidak pelayan pemilih. Sementara namanya lagi dipetik. Harus pelayan. Ya. Kedua, Ya. sebelum berbicara jauh, mungkin saya mau bicara satu item, orang tanya supaya bisa paham. Boleh tanya jawab. Saya lebih sesuatu. Mungkin saya lebih awal. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Karena materi ini sangat penting dan saya melihat di sini bahwa penyelenggara yang sekarang BPS ini banyak yang baru. Kalau yang lama oke lah, dia sudah cepat tahu. Tapi yang baru, apalagi yang baru menduduki ketua BPS. Sekarang nanti sosialisasinya ini kami ke KPPS. Jangan sampai dia salah. Di sini bicaranya kita bawa ke sana lagi. Untuk itu item per item lebih bagus langsung kita tanya jawab. Nah, saya masuk kepada kontribusi CPPL Distribusi. itu min berapa CPPL sudah ada di kami PPS dan KPPS itu satu. Yang kedua, persoalan pelaporan sebentar nanti itu tanggal 13. Itu tanggal yang dimana tanggal belum terlalu menyenangkan untuk kami PPS melaporkan hal itu karena banyak anggota PPS yang sekarang mungkin belum tahu bahwa perumahan ini di sebelah mana, rumah ini di sebelah mana. Untuk itu biasanya kami evaluasi PPS dengan KPPS itu biasa kalau perumahan 14 berarti 12 dan 13 kami kumpul semua bertanya bahwa kami tanya teman-teman mau dikenal keluarga ini baru itu aku jelas. Kalau itu ini kita ambil ini jangan kita kenal ke rumah. Tapi ini persoalan yang sebentar pembagian untuk distribusi CPPL itu biasanya masing-masing TPS yang KPPS itu orang jalankan di situ. Padahal kebanyakan dokter tahu. Untuk itu evaluasi yang biasa minggu itu untuk distribusi CPPL itu dia bisa selalu semua evaluasi sama yang terkait untuk dua itu supaya kita tahu ya karena keluarga orang dia tinggal di mana. Mungkin petugas KPPS itu dia tidak ini tapi orang petugas KPPS yang lain dia tahu. Oh saya tahu sekarang begini. Nah itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi di saat hari itu yang sekitar itu bilang bahwa yang tidak punya KTP dia tidak mendapatkan CPPL tetapi ada nama di TPS. KTP itu ada dia punya waktu khusus. Kalau dia datang sebelum waktu khusus itu berarti kami melayani itu. Yang melayani itu yaitu di atas jam 12. Ya, yang masuk di KTP maupun yang tidak bawa utama tapi ada nama itu mungkin dia di jam 12 ke atas begitu. Jadi jangan sampai karena dia mau cepat karena ada nama ada KTP ada nama tapi tidak ada CPPL lalu dia masuk jangan Oke, itu kita ya. Dua ya. Yang pertama soal CPPL. Kaitan dengan CPPL, kenapa tadi saya sampaikan setelah tingkat di grup PPS dan KPPS. Kemudian langsung saya ya KPPS yang ditugaskan ke TPS yang
saya di belakang itu ketika terjadi pertemuan itu teman-teman yang ini kira-kira gimana? Teknisnya ya lebih cepat daripada harus menunggu beberapa waktu ini tertentu. Yang berikut dalam pendistribusi yang saya pemberitahuan, lalu kemudian misalkan ada tetangga yang mampu meyakinkan KPPS bahwa toko sebelah rumah ini besok pagi sudah datang. Kebetulan dong ada urusan keluarga di sini. KPPS kasih saja titik di sebelah pemilik, tanda terima dan tanda tangani oleh tetangga. Bisa ya? Yang penting tanda terimanya ada, bahwa pemberitahuannya sudah didistribusikan dan diterima oleh ini. Itu bentuk pertanggungjawaban kita secara administrasi. Tapi kalau diragukan jangan. Sepanjang teman-teman KPPS ragu, jangan. Yang berikut kaitan dengan pemilih yang datang tidak membawa KTP misalkan karena lupa. Yang pasti teman-teman ketika bimbing di KPPS sampaikan syarat normatifnya bahwa pemilih yang datang wajib membawa KTPL atau suket. Kita tidak menginginkan atau kita tidak mengarahkan pemilih datang jangan membawa KTPL. Tapi andai kata terjadi dan saya yakin pasti terjadi ada pemilih yang datang tidak membawa KTPL. Pola pelayanannya sama dengan pemilih yang membawa KTPL. Yang pasti ketika terdaftar dipastikan dulu ketika di DPT sama. Yang beda itu pemilih DPTB dan pemilih DPK. Pemilih DPTB dalam petunjuk teknis diatur di keputusan KPU yang 66 itu memilihnya 2 jam sebelum selesai pemungutan suara. Kalau 2 jam, jam 1 ditutup, tarik mundurnya jam 11 mulai. Pemilih DPK waktu memilihnya jam 12 sampai jam 1. Ya. Bagaimana dengan pemilih yang ada di rumah yang sudah berhalangan tetap tidak bisa dapat memilih di TPS tapi dia ingin menggunakan hak pilihnya? Keluarga dekatnya datang melapor untuk dikonfrontir atau dikonfirmasi dalam daftar hadir di TPS sebelum jam 1. Kalau datang melapornya di jam 1, di atas jam 1, mohon maaf kita tidak layani. Tapi kalau sebelum jam 1 sudah melapor, selesaikan dulu pelayanan, layani dulu pemilih yang ada di TPS. Ini soal jam 1. Ada teman-teman yang bingung jam 1 ini. Apakah jam 1 ditutup meskipun masih ada orang di TPS atau gimana? Pola pelayanannya kita hentikan atau tidak? Orang yang datang di TPS sebelum jam 1 dan sudah melapor di KPPS dan namanya sudah terkonfirmasi di daftar hadir, mau pelayanannya sampai jam 3 pun bisa. Yang penting sebelum jam 1 pemilih sudah menyampaikan bahwa pemberitahuannya dan sudah terkonfirmasi di daftar hadir. Bisa ya? Tapi teman-teman jangan sampai salah menafsir. Ada yang di atas jam 1 baru datang, alasannya dia ingin menggunakan hak pilih. Semua orang ingin menggunakan hak pilih. Tapi waktu untuk datang ke TPS jam 7 sampai jam 1. Kalau datangnya atau melapornya sudah di atas jam 1, mohon maaf jangan lagi dilayani. Nanti sampaikan ke KPPS. Kalau datangnya sudah di atas jam 1, mohon maaf kami tidak melayani. Bisa ya? Bisa? Nanti teman-teman yang sebelum ke KPPS, interaksi KPPS dan KPPS lebih banyak ketimbang kami di KPU. Karena itu kenapa kami undang teman-teman PPS dengan kecamatan di tempat ini, supaya persepsi pemahaman teman-teman soal politik itu sama di semua TPS, di semua desa. Setelah ini saya akan ke Maluku juga di sana ada 5 kecamatan yang sudah. Bisa ya? Pemungutan suara adalah pelayanan pemilihnya seperti tadi. Kalau sebelum ini ada sosialisasi
sementara dicek di DPT namanya tidak ada, di DPT tidak ada, tapi dicek di DPT lain misalkan terdaftar di Jawa, kalau pada sosialisasi sebelumnya sampaikan tidak terlayani. Tapi lahir keputusan yang ke-6 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara itu dapat kita layani sepanjang yang bersangkutan menunjukkan KTP-nya dan masuk kategori pemilih khusus. Bisa ya? Bisa? Pemilih yang tetap membawa KTPL atau suket alamat Toloruo misalkan, setelah dicek di DPT namanya tidak ada, di DPTB namanya tidak ada, tapi dicek di DPT lain namanya terdaftar di Ternate, katakanlah begitu. Sementara yang bersangkutan datang membawa KTP Toloruo, tetap kita layani, masuk dalam kategori pemilih khusus. Ya, karena yang bersangkutan secara administrasi sudah terdaftar di Halmahera Utara. Bisa ya? Iya, silakan ke saya. Berapa jenis suara yang bersangkutan terima? Iya, jadi begini. Iya, betul. Yang pertama, pimpinan. Yang berikut ketika ada warga, saya katakan warga ya, bukan pemilih. Ada warga yang datang dengan membawa KTPL, tapi yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, namun ingin menggunakan hak pilihnya untuk, dia mengatakan khusus untuk pemilihan presiden saja. KTP saya ini saya minta digunakan untuk saya memilih calon presiden dan wakil presiden. Baik. Iya. Iya. Yang pertama saya luruskan dulu soal KTPL tadi. Misalkan orang Ternate yang KTPL tadi datang di Tolonuo bukan alamatnya Ternate ya, tapi sudah beralamat desa Tolonuo, itu dapat dilayani. KTPL-nya sudah beralamat desa Tolonuo, meskipun dicek di DPT tidak terdaftar, di DPTB tidak terdaftar, tapi dicek di DPT yang bersangkutan terdaftar di Ternate, layani. KTP-nya alamat Tolonuo. Bisa ya? Soal pemilih yang datang menggunakan KTPL tidak terdaftar di DPT, DPTB, tapi alamatnya MKSM pemilihan, dilayani dengan memberikan 5 jenis surat suara. Mau pilih 4 jenis pemilihan itu urusan dia, tidak pilih itu urusan dia. Kewajiban kita memberikan 5 jenis surat suara. Bisa? Soalnya cuma pilih presiden, karena cuma pilih dari kabupaten, itu urusan yang bersangkutan. Kewajiban kita memberikan 5 jenis surat suara. Contoh kasus yang tadi juga, misalkan yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak terdaftar dalam DPTB, tapi KTP KTP Tolonuo diberikan 5 jenis surat sesuai dengan alamat domisili. Jadi kecuali domisilinya di desa setempat dilayani ya. Di luar dari itu yang datang hanya membawa KTP, alamat keluar tidak ada DPTB, jangan dilayani. Bisa? Halo? Bisa? Iya. Silakan. Iya Pak Pimpinan, ini kami sampaikan terkait dengan sendiri di luar dari desa. Kami di desa Kumpul Selatan ada satu keluarga yang domisilinya sudah cukup lama, kurang lebih sudah 2 tahun. Pak itu kan dalam proses kesehatan. Jadi Pak itu di awal dan letaknya masih di dalam sungai. Ya, jadi kira-kira bagaimana Pak? Misalnya dia
dapat keluaran itu berapa? Atau bisa? Ya, terdapat panjang oke. Ya. Mungkin betul kan? Bentuknya apa? Pensiun itu pensiun 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Alamat domisilinya masih Bandung. Kemarin kita ketemu tidak? Tidak, karena kemarin kami sudah komunikasi dengan BPK bahwa nanti di PPK langsung. PPK sudah lulus, sudah koordinasi dengan PPK terlalu tidak? Sudah. Lalu solusinya apa? Diurus BPTB. Ini baru pindah, diurus ya. Harus ada BPTB-nya. Kalau tidak ada BPTB, maka tidak akan dilayani. Kalau dilayani pun dia hanya mendapat 4 jenis surat-suara. DPRD kabupaten yang bersangkutan tidak mendapatkan. Beda nabi yang mengalami belok. Ya, iya, iya. Jadi terkait dengan penyelenggaraan KTP, jadi tadi sebutkan disampaikan oleh Bapak bahwa bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi mereka terdaftar di dalam DPT, tapi ketika menghitung itu tidak membawa KTP, itu tetap tidak. Tapi perlu kami sampaikan bahwa ini cukup sensitif karena sebagian wilayah belok dan juga terkait banyak pendatang. Banyak pendatang dalam artian ada saudara-saudara yang dari luar daerah yang ketika orang berdomisili di sini itu tanpa melalui desa, orang sudah memiliki EKTP karena keputusannya langsung ke Capil. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau kami menilai ini sudah pribadi setelah itu tidak akan mengizinkan kalau yang bersangkutan ketika datang mengakui bahwa namanya terdaftar di dalam DPT tapi dia tidak bisa membuktikan saya memiliki EKTP karena kami membutuhkan saksi pendukung untuk bisa memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan atau saya secara pribadi memang benar-benar tinggal di desa Menino. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu kami tidak akan melayani jika tidak ada saksi pendukung. Beda hal ketika warga masyarakat desa Menino yang memang orang bisa pastikan orang tinggal di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah saya sampaikan tadi ya. Ketika pemilih yang datang tidak membawa KTP dan diragukan, jangan langsung terburu-buru memberikan kesempatan ini. Panggil pemerintah desanya harus konfrontir. Betul ini masyarakat bawah. Minimal ada dokumen yang bisa meyakinkan kita bahwa yang bersangkutan benar-benar desa Linaino. Ya, jangan buru-buru ketika KPPS kita meragukan, jangan kasih kesempatan dulu. Dipakai dulu, Bapak nanti ya tidak butuh konfirmasi. Karena ada saja yang Bapak tidak menunggu harus membawa KTP. Tapi Bapak tidak bawa. Sebagai masyarakat di masyarakat kami juga tidak pernah ketemu dengan Bapak. Yang itu benar-benar butuh karena konfrontir dengan pemerintah desa. Harus begitu. Harus dipastikan betul bahwa pemilih atau domisili di situ. Karena itu nanti ketika pendistribusian pemberitahuan harus kita strike sampaikan ke KPPS wajib pemilih membawa KTP. Ketika ada KTPS, sekali lagi pemilih wajib membawa KTP ketika ada KTPS. Yang tidak bawa, misalkan di kota karena kesibukan yang ada barat, ada yang dari pasar lalu tiba-tiba karena berburu mau ke TPS menggunakan pilihnya, ada yang sengaja atau tidak sengaja di bawah, tidak secara sengaja untuk ditinggalkan TPS karena mau berburu mungkin dari seperti kita yakin itu pemilih atau bukan sesuatu. Jadi kita harus butuh konfrontir betul tidak dimiliki, betul tidak ini masalah. Kira-kira begitu. Bisa? Iya. Baca ya.
Saya dari BSC Sakoca. Saya bertanyakan kedua, seringkali itu di desa itu alami hal seperti ini. Apalagi yang pemilih baru, kebanyakan orang itu belum memiliki KTP. Nah, ini tadi kami sudah jelaskan juga, ketika diingatkan mesti tempatkan dulu pada orang, mesti ada KTP elektrik baru bisa. Tapi kan ketua jelaskan tetap dilayani. Nah, ini orang biasa kendalanya di desanya seperti itu. Kebanyakan masyarakat belum yang pilih baru belum ke KTP. Ada juga orang tua, orang ada di DPT, contoh masuk di desa Baja, tapi ada dompet KTP juga itu KTP itu ada di sama contoh di desa Meti. Begitu ya? Iya, ini kira-kira seperti apa? Sampai orang coblos 2 kali. Iya. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada orang di PPS jangan sampai ada masalah. Dan sebenarnya Pak Ketua seperti kita bilang, kalau boleh disediakan buku atau catatan, karena hari kita catat, jangan sampai kita orang ini ketika pulang bersama dengan PPS, apa yang Ketua sampaikan kepada orang itu orang lupa. Nah, ini saya minta kalau bisa ada buku atau pena yang disediakan supaya kita catat dan hal-hal yang penting. Mungkin itu saya, terima kasih. Iya, terima kasih. Richard, saya jawab yang paling terakhir dulu kan. Enggak, saya beberapa informasi tidak dibaca, terdaftar tidak dibaca, tapi KTP-nya bukan KTP pajak. Kemarin pada saat itu kita prosesnya gimana itu? Orang yang tidak ada alamat pajak harusnya berkoordinasi dengan teman-teman di MT misalnya. Ini ada pembuktian KTP di MT. Harusnya langsung di pada saat proses pencocokan itu sudah terkonfirmasi semua yang sudah bersih katanya. Ya, sampai dengan penetapan DPT proses yang sangat panjang. Harusnya sudah terkonfirmasi dan yang bersangkutan terdaftar sesuai domisilinya. Di desa Meti ada muncul ya nama yang ada dimaksud di DPT Meti ada tidak? Contohnya, misalkan contoh yang begini, itu setelah teman-teman PPS tahu, apakah di namanya yang sesuai domisili itu dihilangkan? Kalau masuk di tempat desa tempat tinggalnya, misalkan kejadian yang kayak tadi, harusnya proses penetapan DPT nama itu sudah dipindahkan ke sesuai alamat domisilinya. Misalkan domisilinya di A tapi ditinggalkan di desa B, harusnya di desa B dihilangkan. Soal kemudian nanti yang bersangkutan kalau mau menggunakan pilihnya di desa B, pindah memilih dari desa A ke desa B, begitu. Tapi di proses pendataan yang begitu banyak tidak terkonfirmasi ya. Dan yang bersangkutan juga terdaftar ini baca dia itu kewajiban kita. Harusnya kalau tidak di ini dari awal nanti tidak selesai. Sekarang sudah di penetapan DPT sudah dicarikan namanya masih ada. Artinya dalam pandangan penyelenggara yang bersangkutan memang bisa sebagai dipilih sehingga ditahan di TPS yang bukan alamat domisilinya. Kalau kita perbaiki harusnya dari awal. Dia tetap dilayani, karena sudah pasti di alamat domisilinya itu sudah hilang namanya itu. Yang berikut soal pemilih terpulang. Adakah data teman-teman kemarin proses ini tidak
dilakukan oleh Pak Tali, berapa pemilih yang sudah memiliki KTP, berapa yang belum memiliki KTP. Seingat saya, pemilih yang belum memiliki KTP saat itu dipisahkan dengan pemilih yang sudah memiliki KTP. Seingat saya. Lalu sampai hari ini, jika masih ada lagi pemilih dalam DPT yang tidak memiliki KTP, saya kira ini kecolongan juga ya. Tapi sudah terdaftar di DPT ya, dilayani. Sepanjang teman-teman KPPS meyakini betul bahwa yang bersangkutan ada di atau warga setempat, dilayani. Bila mana kalau yang bersangkutan terdaftar di DPT dan tidak memiliki KTP, itu tidak dilayani. Sekarang yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT. Artinya apa yang bersangkutan berhak atau memenuhi syarat oleh pemilih. Jadi dilayani. Nanti dikomunikasikan dengan PPPS juga. Ya. Saya juga nanti di kesempatan membawa materi teman-teman di Bapak dan akan saya sampaikan. Biar di lapangan kita hindari atau ada mitigasi ini dan tidak ada lagi yang namanya temuan-temuan kegagalan seperti ini. Siapa? Ya, baik. Terima kasih. Kami dari jadi kasus kami yang ini di sana di desa kami itu berkos-kosan. Ya. Nah, ketika turun perintah bahwa kami mengecek orang-orang dari bawah yang menggunakan bakos desa kami atau dari rumah sekitar untuk bekerja di desa. Ketika kami datang ke orang itu kakak KTP-nya misalnya ada Loga, Tali, Bawah, dan sebagainya. Nah, bahkan ada dari Halkim dan Halal. Ketika kami cek KTP dan kakaknya di daerah mereka. Nah, tetapi orang bermisi sektoral boleh rata-rata ketika hari tanggal 12 terlebih di waktu. Nah, lalu kami tanya KTP dan kakaknya di mana? Di kampung. Tetapi keinginannya maunya menyerobos tanggal 12 di Wadi. Kira-kira orang seperti ini misalnya. Ketika ditanya dan DPP kan sudah bukti KTP dan KK, tetapi tidak ada di dalam komentar. Lalu ketika hari ini dia bawa KTP KL misalnya, tapi dari mereka misalnya, misalnya Deloda atau KAO. Apakah ini dilayani atau tidak? Misalnya hari dia bawa KTP-nya, terima kasih. Iya. Jika ada pemilih yang seperti ini sepanjang tidak mengurus keterangan pindah memilih, maka tidak dapat kita layani. Di tanggal 14 Februari cuma libur. Sampai kan saja kalau cuma tahu bahwa kemarin menggunakan pilih desa asal itu pasti terdaftar di desa asal. Kalaupun tidak terdaftar, ketika ada KTP-nya, dia bisa masuk dalam DPK, daftar pemilih khusus di desa asalnya, TPS asalnya. Jadi jangan karena persoalan domisili tinggalnya di lingkungan kita, sementara administrasi sebagai pemilih yang tidak terpenuhi, lalu kita layani. Ini masalahnya. Jadi begini, saya jelaskan, sepanjang tidak dapat membuktikan keterangan pindah memilihnya, maka jangan dilayani. Bisa diurus untuk tanggal sampai tanggal 7 Januari. Yang ini menggunakan pilihnya di Bali untuk mahasiswa masih bisa diurus. Nanti sampaikan ke teman-teman.
Mungkin mereka kekurangan informasi soal itu. Nanti disampaikan. Ya. Ya, umum. Kasih izinnya saya mulai dari Cokli. Wakil Cokli ditemukan dalam satu keluarga. Setelah Cokli dinaikkan ke KPU, ternyata yang muncul dalam DPT adalah istri. DP suami hilang. Hanya DP istri yang muncul di DPT sampai sekarang. DP suami hilang. Saya cek di DPT online, beliau muncul TPS 2 Desa Lutia. Nah, sementara beliau adalah orang humas. Menjaga kemungkinan berbagai macam kepentingan. Tiba-tiba hari-hari yang muncul menggunakan KTP yang beralamat kumuh. Dicek oleh KPPS, di PT online masih TPS 2 Lutia. Tidak seperti apa yang harus dikatakan. Iya, baik. Saya yang punya cara itu disebut cari. Nah, ini harus diproses pendata awal sampai dengan penetapan DPT itu sudah harus diselesaikan ya. Harusnya sudah diselesaikan tapi karena sampai hari ini terdaftar KTP datanya umum, KTP dan datanya alamat umum. Iya, ada basic KTP umum. Cuma yang bersangkutan dirinya, saya pendekatan terhadap keluarga untuk secara urus. Keluarga saya sekarang dia. Jadi menjaga antisipasi saja. Tiba-tiba ketika ada yang muncul menggunakan KTP yang dirawat umum. Sementara kita cek di betul lain, terdaftar dalam DPT Jadi seperti apa? Apakah yang teman-teman KPPS sudah memastikan yang bersangkutan sudah KTP umum? Belum ya. Jika yang bersangkutan tidak dapat membuktikan KTP umum, maka tidak akan dilayani sepanjang tidak menerus keterangan pemilik dari desa asal sesuai dengan KTP, ya. Izin pimpinan, misalnya tiba-tiba dia bawa KTP elektronik yang beralamat umum Dilayani, tapi dia masih ada muncul nama untuk intervensi beralamat dilayani sesuai dengan alamat domisili. Oke, siap. Ya, Terima kasih semuanya. jadi kami. Biar kasih selanjutnya dia. Kami dari desa Palu mendapatkan Jadi kasus keluarga mulai di Bengkulu. Awalnya mereka tugas di Dundung, Nautelu. Karena mutasi dia pindah ke Pemahalu. Tapi mereka asalnya dari Tagalaya. Jadi sekarang kartu keluarganya Tagalaya, kartu keluarga Pemahalu, KTP Tagalaya, DPT online-nya Dundung. Jadi di sini kami tanyakan, sebenarnya di desa mana yang harus domba colos? Karena sekarang dong motor, dong mesti bacolos di Pemahalu karena posisi sekarang dong tugas di Pemahalu. Sedangkan yang datang hanya kartu keluarga
berubah jadi dia kartu keluarga baru atau bagaimana yang jelas DPT-nya Tomahalu, DPT Tomahalu, KTP Meti, tinggalnya di Sadada. Iya. Kasusnya sama ya, dua hal kasusnya sama. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya, jadi solusinya minta keterangan pindah memilih di mana dia terdaftar di PPS itu. Yang pertama karena terdaftar di Dundung, urus pindah memilih dari Dundung ke Tomahalu. Tapi yang bersangkutan ada pegawaian sebagai surat suara. Soal yang tadi di Tomahalu terdaftar tapi dari Sadada pindah memilih juga. PPS Tomahalu mengurus pengelolaan keterangan pindah memilih yang bersangkutan menggunakan pilih dari Sadada, tapi dapat 5 jenis surat suara karena ada di dapil yang sama. Ya, clear ya. Minta begini, saya setelah ini ke Maluku. Di sini kami di desa Maluku itu ada 3 masyarakat dan memang elementarnya itu mulai dari pendekatan kembali itu sampai dengan kemarin tanggal 15 itu tidak ada sama sekali. KTP-nya itu tidak ada sama sekali. Tapi untuk mereka itu adalah masyarakat desa dengan ini. Saya berpikir begini, karena ada caleg yang ada di desa, kira-kira bagaimana? Karena pengalaman di 2019 itu waktu Ketua PPK Bapak almarhum Joni Sadu itu terjadi di desa Madinah yang menyatakan tidak ada sama sekali. Para caleg itu bawa datang bahwa ini adalah masa saya. Kenapa? Tidak bisa sementara di masyarakat desa Madinah. Sekarang ada 3 lagi yang ada. Kemana? Ya, saya minta dukungan kepada pemerintah desa dan Panwas Pengadaan Desa. Saya bilang menjadi saksi, karena ini aturan. Kemudian keluarga yang bilang begini, yang lalu saja orang dan terpilih. Saya bilang yang lalu aturan yang lalu, yang sekarang aturan sekarang. Jadi saya berlindung kepada pemerintah desa dan kepada Panwas. Tidak mungkin saya harus keluar ini. Pertama itu adalah desa itu sendiri. Persoalan itu apa tadi? Cara ada di rumah. Iya, oke, saya tangkap ya. Ini begini Bapak Ibu, KPU bukan lembaga yang berkewenangan mengeluarkan ketentuan. Kita sebagai administrasi, semua pemilih memiliki syarat untuk dilayani dan diberikan haknya untuk melakukan KPU. Kalau kejadian seperti ini, saya ingatkan bahwa pemilih kita bukan pemilih yang berbasis dodomi. Sekali lagi, pemilih kita bukan pemilih yang berbasis dodomi, tapi berbasis domisili, dibuktikan dengan KTP-nya. Ya, mau orang kampung kalau apa kepanjang Anda tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka mohon maaf kami tidak melayani. Langkah yang diambil oleh PPS ketika berkoordinasi dengan PTPS dan pemerintah desa sudah tepat. Ya, harus kesamaan dapat. Dan kalau Panwasnya PTPS-nya sudah dapat sama dengan PPS, clear, tidak ada yang perlu ditakutkan. Soal nanti kalian dirubah di pihak dan toh siap melayani. Yang paling terakhir ya, kita yang saya teruskan itu. Terima kasih banyak. Jadi lagi kami mengatakan bahwa ketika orang yang telah memiliki terjadi bisa menjadi berapa suara jumlah jenis suara. Berarti dia masuk dalam daftar yang khusus.
jadi ketegangan, maksudnya ketika dapat TPS pastinya suara-suara yang ditentukan oleh KPU itu 100%. Nah, kira-kira semuanya. Iya. Sebentar mas saya luruskan dulu. Kategori pemilih khusus dia wajib dibawa KPL ya. Itu harus clear dulu ya. Agak clear tadi ya. Tadi saya dengar orang yang tidak memiliki KPL bisa mengikuti kita ya. Yang pemilih khusus yang tidak terdaftar yang KPL wajib menunjukkan KPL. Untuk kaitannya dengan surat-suara yang tersedia. Misalkan di satu desa ada 2 TPS dan setelah dilakukan pelayanan kita stok surat-suaranya habis. Pemilih yang ada di TPS 1 misalkan ya kita saja pemilih yang ada di TPS 2. Khusus untuk pemilih DPK daftar pemilih khusus tidak untuk pemilih DPD. Tapi pengalaman dari pemilu ke pemilu jarang ditemukan surat-suara habis kecuali dihabiskan. Kecuali dihabiskan. Karena itu teman-teman saya berharap tidak ada lagi praktek-praktek yang demikian saling menyalahkan. Tadi dalam sambutan saya sampaikan pasti sudah ditelepon dan teman-teman mengaku saya tahu. Tapi mungkin itu banyak sudah pakai telepon. Dengan ada yang bilang benar. Ramaga yang paling terakhir ya. Ya. Ya baik. Saya langsung saja. Kaitan dengan ya to the point, singkat jelas. Kaitan dengan wajib pilih. Beliau katakanlah si A ini tidak ada nama di DPD. Tadi pimpinan bilang wajib membawa KTP. Ya, saya mempertegas saja. Apakah cuma KTP saja atau apa? Ada identitas lain misalnya kartu keluarga atau SIM dengan antisipasi jangan sampai hanya KTP itu hilang. Ya, yang ada cuma SIM atau kartu keluarga. Nah ini mempertegas supaya jangan kita berdebat. Terima kasih. Ya, kalau kita strike normal itu KTP atau suket atau fotokopi KTP 3 saja. Andai kata misalkan dokumennya hilang dari sekarang terus keterangan hilang dokumen KTP ya pasti polisi mengeluarkan itu dan di bawah itu di bawah kata dengan begini KTP-nya betul bernama kita yang keterangan polisi dan kata coba dokumen pendukung yang menguatkan keterangan dari polisi atau SIM bisa ya. Tapi minimal ada keterangan yang menerangkan bahwa benar-benar dokumennya hilang. Semoga tidak hilang, saya harap ya. Semoga tidak hilang. Yang pasti kalau kita strike normal, KTPL atau fotokopi KTPL atau suket yang dikeluarkan oleh Catur, bukan dari desa. Next soalnya ya baik ya, terima kasih. Yang ingin saya langsung saja, yang ingin saya tanyakan di sini, seperti yang kita ketahui bahwa Desa Rawajaya itu kan dia punya masyarakat yang datang itu cukup luar biasa, bukan cuma dari desa-desa tetangga-tetangga ini bukan, tapi dari berbagai daerah, Buton, Jawa, Sumatera. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, mereka yang mempunyai KTP luar, tapi mereka ingin mencoblos di hari-hari itu, mereka ingin mencoblos itu presiden dan wakil presiden saja. Apakah mereka bisa diakomodir atau tidak, Pak? Iya. Ini saja. Ya, sepanjang tidak dapat menunjukkan keterangan pindah memilih dari TPS asal, tidak dapat dilayani. Ya. Sepanjang
menunjukkan dokumen pilihan PPI dari TPS asal tidak dapat dilayani. Ya, Ibu Ketua ya. Ya, terima kasih. Saya close untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu setelah pemungutan suara selesai, di jam 1 KPPS sudah lapor. Ingatkan KPPS kalau mau diskusi minta pertimbangan pengawas TPS, minta pertimbangan saksi. Sudah waktunya jam makan, kita skorsinya kira-kira bisa berapa menit untuk kita skorsi. Kalau 1 jam maka istirahat 1 jam sambil melengkapi kelengkapan untuk penghitungan suaranya. Setelah itu, setelah skorsi kita kemudian dilakukan penghitungan suara dimulai dari presiden dan wakil presiden. Setelah itu DPR RI, setelah itu DPD, setelah itu DPR provinsi, DPR kabupaten kota. DPR kabupaten kota yang paling terakhir. Saksi di TPS sebagai motor harus kabupaten kota dihitung lebih dulu. Tapi jangan kita ikut maunya saksi, kita ikut maunya regulasi. Ya. Setelah disalin hasil perhitungan suara di C hasil plano untuk 5 jenis pemilihan, kemudian disalin dalam C salinan. Kalau yang sebelumnya orang tahu C1, sekarang C salinan. Formatnya sudah lebih sederhana. Setelah disalin ke C salinan untuk 5 jenis pemilihan, jangan dulu ditandatangani oleh KPPS, diperbanyak dulu sesuai dengan jumlah saksi yang hadir. Fotokopi, ada biaya sewa untuk fotokopi, printer yang bisa fotokopi. Jadi diperbanyak dulu sesuai jumlah saksi. Setelah diperbanyak baru kemudian KPPS menandatangani C hasil salinannya, diberikan ke saksi untuk ditandatangani juga. Begitu juga dengan C hasil plano. Gimana kalau ada saksi yang tidak mau tanda tangan? Tidak bermasalah, tidak menghambat jalannya proses penghitungan suara, tetap jalan. Selesai ditandatangani, diberikan ke saksi yang hadir, diberikan ke pengawas TPS 2 hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan, dimasukkan ke sampul dan dimasukkan ke dalam kotak presiden dan wakil presiden. 2 hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan. Presiden 2, DPD 2, DPD 2, DPD kabupaten 2, DPD provinsi 2. Dimasukkan ke sampulnya masing-masing, di segel baru dimasukkan ke kotak presiden dan wakil presiden. Begitu juga dengan C hasil plano untuk setiap jenis pemilihan, dilipat sesuai petunjuknya dan dimasukkan ke dalam kotak presiden dan wakil presiden. Kecuali untuk surat suara yang menggunakan maupun yang tidak digunakan, dimasukkan di masing-masing kotak sesuai jenis pemilihan. Bisa? Nanti ada panduan KPPS, setelah dapat teman-teman PPS juga baca, dan teman-teman PPS yang menjadi trainer untuk KPPS, teman-teman PPS yang menjadi pelatih untuk KPPS. Bisa ya? Karena itu teman-teman, sekali lagi saya berharap kita ada kesamaan persepsi. Biar di Tobel Utara tidak lain yang satu berbeda dengan Tobel Selatan dan seterusnya. Saya kira itu saya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sejahtera. Selanjutnya nanti ada Pak Ketua dan akan dilanjutkan oleh Pak Ketua dan teman-teman PPK di 6 kecamatan. Saya mohon izin dan saya harus lanjutkan perjalanan ke Kau Utara, Kau Barat, Kau Teluk dan Maluku. Terima kasih.